Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'ana 'ala 'abdihi hudan wa nuran liyakuna lil 'alamina nadhiran wa shifaa'an lima fi sudur wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul asmaul husna wa sifatul 'ula. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, nabiyyul huda wa rasulul mujtaba. Allahumma shalli 'alaihi wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wasallam tasliman katsira, amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah, rahimakumullah, saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya mohon maaf karena datang terlambat. Baru saja memeriksakan anak saya ke dokter. Baru pulang, lalu kemudian saya langsung menuju ke sini. Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita masih diberikan begitu banyak limpahan rahmat dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan diantaranya adalah diperkenankannya kita untuk melaksanakan kewajiban kita pada hari ini, melaksanakan ibadah shaum Ramadan dengan seluruh amal-amal kebaikan yang kita lakukan di dalamnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal soleh yang kita lakukan. Ikhwati fillah rahimakumullah, kita akan masih melanjutkan pembahasan Sirah Nabawiyah yang pada pertemuan kemarin kita sudah selesai membahas peristiwa Perang Khandaq. Dan peristiwa berikutnya yang merupakan kelanjutan dari Perang Khandaq ini adalah langkah Rasulullah SAW untuk melakukan pelajaran atau untuk memberikan pelajaran kepada orang-orang Bani Quraidah, yaitu kelompok Yahudi yang berada di Madinah, yang mereka berkhianat terhadap kesepakatan yang telah mereka jalin dengan kaum muslimin. Dalam Perang Khandaq mereka telah bersekongkol dengan pasukan yang datang dari Mekah, pasukan Ahzab, pasukan konfederasi. Mereka berniat untuk menyerang Rasulullah SAW dari dalam, yaitu dari dalam kota Madinah. Sehingga otomatis mereka telah melanggar perjanjian, melanggar kesepakatan dengan Rasulullah SAW dan kaum muslimin. Oleh sebab itu, bagi kelompok yang seperti ini, maka Allah Subhanahu wa taala memperbolehkan untuk menyerang mereka dan memberikan pelajaran kepada mereka, yaitu kelompok yang melanggar perjanjian dengan kaum muslimin, karena mereka sudah barang tentu memiliki niat buruk, niat yang jahat terhadap kaum muslimin. Maka setelah selesai peristiwa Perang Khandaq, bahkan saat itu Rasulullah SAW baru saja tiba di rumahnya setelah beberapa hari bergelut dengan upaya pengepungan yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy dan kabilah-kabilah lainnya yang datang dari Mekah. Rasulullah baru pulang ke rumahnya, baru saja menanggalkan bajunya, hendak membersihkan diri, hendak mandi. Tapi tiba-tiba saja malaikat Jibril datang kepadanya dan mengatakan, "Wahai Muhammad, ini belum selesai. Apalagi yang harus saya lakukan?" kata Nabi Muhammad SAW. "Kamu harus mendatangi mereka." "Mendatangi siapa?" kata Rasulullah. Lalu kemudian malaikat Jibril menunjuk satu arah, dan arah itu adalah arah Bani Quraidah. Artinya Rasulullah SAW masih diperintahkan untuk memerangi orang-orang Bani Quraidah, padahal Rasulullah belum sempat untuk beristirahat. Baru saja sampai di rumahnya, baru saja akan melepas lelah, baru saja akan membersihkan diri, tetapi kata malaikat Jibril belum selesai. Pertempuran ini belum selesai, karena masih ada satu musuh lagi yang tidak boleh dibiarkan. Memang orang-orang Quraisy dan kabilah-kabilah lainnya telah kembali ke Mekah, mereka telah mundur, tetapi masih ada satu pihak lagi yang tidak boleh diabaikan. Pihak ini adalah kelompok yang telah melanggar perjanjian dengan kalian, dengan kaum muslimin, maka mereka tidak boleh dibiarkan. Maka saat itu pula Rasulullah SAW lalu kemudian langsung mengumpulkan para sahabat dan memerintahkan mereka untuk segera
berangkat menuju perkampungan Bani Quraidah. Sebelum diberangkatkan, Rasulullah SAW berpesan kepada mereka, janganlah kalian melakukan salat asar kecuali kalian telah sampai di perkampungan Bani Quraidah. Janganlah kalian melakukan salat asar kecuali kalian telah sampai di perkampungan Bani Quraidah. Ini pesan Rasulullah SAW. Lalu kemudian berangkatlah para sahabat. Ternyata di perjalanan, waktu yang dibutuhkan untuk sampai ke Bani Quraidah itu kalau kemudian mengikuti instruksi Rasulullah SAW, maka waktu asar akan habis karena jaraknya cukup jauh. Waktu asar akan habis. Maka para sahabat pada waktu itu berselisih pendapat. Di antara mereka ada yang tetap ingin memenuhi instruksi Rasulullah SAW. Meskipun mereka sampai sana maghrib dan waktu asar sudah habis, maka mereka akan tetap melaksanakan perintah Rasulullah SAW. Mereka tidak akan sholat asar kecuali mereka telah berada di perkampungan Bani Quraidah. Tapi kelompok yang lainnya di antara para sahabat itu, ada yang mengatakan kami akan melaksanakan sholat asar sekarang, karena kalau kami melaksanakannya nanti di perkampungan Bani Quraidah, waktu asar sudah habis. Dan yang dimaksudkan oleh Rasulullah SAW tidak demikian. Artinya kita harus mempercepat perjalanan kita agar ketika sampai di sana waktu asar masih ada. Tetapi nampaknya itu tidak mungkin. Makanya kami tetap akan melaksanakan sholat asar sekarang tanpa harus menunggu sampai di Bani Quraidah. Akhirnya masing-masing tetap berada pada pendapatnya masing-masing. Jadi ada sekelompok para sahabat yang sholat asar pada waktunya, ya di tengah jalan sebelum mereka sampai ke perkampungan Bani Quraidah. Tapi sebagian dari para sahabat yang lain, mereka baru melaksanakan sholat asar ketika mereka sampai di perkampungan Bani Quraidah dan waktu asar memang sudah habis. Ya. Maka kemudian ketika mereka sampai di sana, mereka langsung melakukan pengepungan. Mereka langsung melakukan pengepungan terhadap masyarakat Bani Quraidah ini. Dan ini terjadi sekitar 15 hari. Sebetulnya mereka telah diberikan nasihat oleh orang di antara mereka, yaitu Ka'ab bin Asad. Ka'ab bin Asad ini orang Yahudi, dan dia memberikan nasihat kepada orang-orang Bani Quraidah ini agar mereka menyerah saja. Kata dia, hanya ada 3 pilihan sekarang. Yang pertama, kita mengakui Muhammad sebagai Rasul utusan Allah, dan kalian juga mengetahui bahwasanya memang Muhammad itu adalah Nabi dan Rasul yang sebagaimana diberitakan di dalam kitab suci kalian. Maka marilah kita mengakuinya sebagai Nabi dan Rasul. Kita sesungguhnya sudah meyakini bahwa Muhammad itu adalah Nabi dan Rasul, kata Ka'ab bin Asad. Tapi kemudian orang-orang Bani Quraidah mengatakan, kami tidak akan melanggar tradisi Taurat. Kami tidak akan melanggar tradisi Taurat. Baik, kalau begitu, kalau kalian tidak mau mengakui Muhammad sebagai Rasul dan Nabi utusan Allah, maka pilihan kedua adalah mari kita bunuh istri dan anak-anak kita. Lalu kemudian kita keluar menyerang pasukan Muhammad. Ya, jika kita mati, maka anak dan istri-istri kita tidak akan mengalami penderitaan, tidak akan direbut dan dikuasai oleh pengikutnya Muhammad itu. Tapi kalau kita menang, maka kita bisa menikah lagi, katanya. Maka kita bisa menikah lagi dan beranak pinak, memiliki keturunan setelah itu. Tetapi langkah yang pertama adalah mari kita bunuh istri dan anak-anak kita. Setelah itu kita berperang.
apapun konsekuensinya, maupun menang maupun baik menang maupun kalah, itu akan membuat pengikut Muhammad tidak mendapatkan apapun dari kita. Ini pilihan kedua. Kata Bani Quraidah, lalu apa dosa anak dan istri kita? Mengapa harus mengorbankan mereka? Kami tidak akan mengambil pilihan ini. Kalau begitu, pilihan yang ketiga, kata Ka'ab bin Asad. Malam ini adalah malam Sabtu, hari Sabat. Maka kita akan serang mereka esok hari pada hari Sabtu. Artinya mereka melanggar hari suci mereka, hari Sabtu. Tapi Bani Quraidah juga menolak. Kami tidak akan melanggar kesucian hari Sabtu. Artinya tidak ada pilihan bagi mereka. Sampai kemudian akhirnya mereka menyerah pada hari ke-15 dari pengepungan yang dilakukan oleh kaum muslimin terhadap mereka. Setelah mereka menyerah, maka kemudian apa yang terjadi kepada Bani Quraidah ini? Bagaimana nasib mereka? Bagaimana Rasulullah SAW memutuskan hukuman bagi Bani Quraidah ini yang telah mengkhianati kaum muslimin? Ternyata keputusannya oleh Rasulullah SAW diberikan kepada Sa'ad bin Mu'adz. Kenapa beliau yang dimintai keputusannya? Karena Bani Quraidah ini di masa sebelumnya sangat dekat dengan kabilah Aus. Jadi di Madinah itu ada dua kabilah besar, Aus dan Khazraj. Di samping dua kabilah ini ada orang-orang Yahudi. Sebelum Rasulullah SAW datang di Madinah, ada 3 kelompok Yahudi di Madinah. Ada Bani Qainuqa, Bani Nadir, dan Bani Quraidah. Bani Qainuqa telah terusir terlebih dahulu. Paling pertama terusir dari Madinah adalah Bani Qainuqa. Persoalannya sama, mereka mengkhianati perjanjian dengan Rasulullah SAW. Mereka terusir. Lalu kemudian disusul Bani Nadir. Mereka juga mengkhianati perjanjian dengan Rasulullah SAW. Mereka terusir lagi dari Madinah. Tinggal terakhir Bani Quraidah. Nah, Bani Quraidah ini memiliki hubungan dekat dengan kabilah Aus. Dan pemimpin dari kabilah Aus ini adalah Sa'ad bin Mu'adz. Maka kemudian karena Sa'ad bin Mu'adz ini dianggap memiliki hubungan dekat dengan Bani Quraidah, maka Rasulullah SAW meminta pendapat. Bagaimana menurut kamu, apa yang harus kita putuskan terhadap orang-orang Bani Quraidah ini? Sebetulnya orang-orang Bani Quraidah merasa senang. Mereka berharap bahwa keputusan yang akan diberikan oleh Sa'ad bin Mu'adz itu akan meringankan mereka. Karena mereka menganggap kami punya hubungan dekat dengan kabilah Aus, kami punya hubungan dekat dengan Sa'ad bin Mu'adz. Maka pastilah Sa'ad akan memberikan keringanan kepada kami. Itu yang ada di dalam pikiran mereka. Tetapi ketika ditanya oleh Rasulullah SAW, apa keputusan wahai Sa'ad bin Mu'adz? Saat itu Sa'ad sedang dalam keadaan terluka parah, terkena anak panah, tetapi tepat di pergelangan tangannya, mengenai urat nadinya. Mengenai urat nadi. Hanya satu anak panah yang tertancap di tubuhnya itu merupakan luka yang didapatkan dari perang Khandaq. Karena perang Khandaq baru saja berlalu, baru saja usai, dan luka yang ada di tangannya masih belum pulih. Ya. Saat itu Sa'ad bin Mu'adz dalam keadaan sakit cukup parah. Kemudian saat ditanya oleh Rasulullah SAW dan memberikan jawaban, beliau mengatakan, Tuktalu maqatiluhum wa tusabba dzurriyyatuhum. Ini jawaban Sa'ad bin Mu'adz. Orang-orang yang menerjunkan diri dalam perang, maka dia dibunuh, dan keluarga mereka semuanya ditawan. Nah, ternyata keputusan Sa'ad bin Mu'adz sama sekali tidak memberikan keringanan kepada Bani Quraidah. Kata Sa'ad bin Mu'adz, orang yang terlibat dalam pertempuran, artinya dalam persekongkolan,
dalam upaya pengkhianatan terhadap Rasulullah SAW dan kaum muslimin di Madinah. Mereka yang terlibat dengan semua itu maka dibunuh dan keluarganya harus ditawan. Nah, kemudian keputusan ini ternyata disambut baik oleh Rasulullah SAW, meskipun mungkin secara zahir keputusan ini terlihat sangat kejam, membunuh orang-orang yang terlibat dalam persekongkolan. Tetapi justru inilah yang diinginkan, ketegasan sikap dari kaum muslimin. Dan Rasulullah SAW ternyata menyambut apa yang menjadi keputusan Sa'ad bin Mu'adz itu. Beliau mengatakan, qadaita bi hukmillahi ta'ala. Wahai Sa'ad, engkau telah mengambil keputusan sesuai dengan hukum Allah. Seraya Rasulullah SAW tersenyum kepadanya. Dan kemudian setelah itu Sa'ad bin Mu'adz berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, sesungguhnya Engkau mengetahui bahwa tidak ada orang yang lebih aku sukai untuk kuperangi selain dari kaum yang mendustakan Rasulmu dan mengusirnya, yaitu orang-orang Quraisy. Jadi tidak ada kaum yang paling aku sukai untuk diperangi, kata Sa'ad bin Mu'adz, kecuali orang-orang Quraisy. Ya Allah, sesungguhnya aku yakin bahwa Engkau telah mengakhiri peperangan antara kami dan mereka, yaitu dengan orang-orang Quraisy. Jika masih ada peperangan melawan orang-orang Quraisy, maka berilah kesempatan kepadaku untuk berjihad melawan mereka di jalan. Tetapi jika Engkau telah mengakhiri peperangan, maka letuskanlah lukaku ini dan jadikanlah kematianku padanya. Dan setelah Sa'ad bin Mu'adz berdoa seperti ini, tidak lama kemudian urat nadinya pecah. Kemudian darahnya mengalir deras sampai mengalir ya, sampai mengalir ke ruangan di sampingnya. Pada waktu itu ada kemah Bani Ghifar di sana. Orang-orang Bani Ghifar ini melihat ada darah yang mengalir. Mereka mengira ini darah siapa? Ini darah siapa? Ketika mereka menelusuri siapa yang mengeluarkan darah ini, ternyata Sa'ad bin Mu'adz, dan saat itu dia telah syahid. Kita perhatikan di dalam doa yang disatuin oleh Sa'ad bin Mu'adz. Beliau katakan, jika engkau masih menghendaki adanya pertempuran antara kami dengan orang-orang Quraisy, maka berilah aku kesempatan untuk memerangi mereka. Tetapi jika peperangan itu telah berakhir, jadi tidak ada lagi pertempuran antara kaum muslimin dengan orang-orang Quraisy, maka wafatkanlah aku pada saat itu. Dan ternyata Allah Subhanahu wa taala mewafatkan Sa'ad bin Mu'adz. Dan memang Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa yang dipanjatkan oleh Sa'ad bin Mu'adz, karena setelah peristiwa perang Khandaq itu praktis tidak ada lagi pertempuran yang dilakukan oleh kaum muslimin melawan orang-orang Quraisy. Tidak ada lagi, kecuali pertempuran-pertempuran kecil ya, yang terjadi pada saat akan ditaklukkannya kota Mekah. Tetapi selain itu tidak ada lagi pertempuran antara kaum muslimin dengan orang-orang Quraisy. Artinya apa yang menjadi doa dari Sa'ad bin Mu'adz dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika memang tidak ada lagi pertempuran dengan mereka, kata Sa'ad bin Mu'adz, maka wafatkan aku sekarang. Dan ternyata Allah mewafatkan Sa'ad bin Mu'adz, dan memang setelah itu tidak ada lagi pertempuran melawan orang-orang Quraisy. Sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dari peristiwa pertempuran menghadapi orang-orang Bani Quraidah, orang-orang Yahudi, kelompok Yahudi terakhir di Madinah, yang pada akhirnya juga terusir dari Madinah karena perilaku mereka yang tidak pernah mau menepati janji mereka, tidak mau berdamai dengan kaum muslimin. Akhirnya mereka terusir dari kota Madinah. Ada beberapa peristiwa, ada beberapa hikmah dari peristiwa ini. Yang pertama adalah kita mendapati hukum yang bisa diambil dari peristiwa ini, bahwa boleh kita memerangi orang-orang yang melanggar perjanjian. Boleh kita memerangi
orang-orang yang melanggar perjanjian. Tentu dalam kondisi kita menjadi sebuah kekuatan besar. Kalau kita kekuatan kecil, kita punya perjanjian dengan pihak lain, kita kekuatan yang hanya kekuatan kecil, bagaimana kita akan melakukan perlawanan? Itu namanya mati konyol. Ya. Artinya kalau kita menjadi sebuah kekuatan besar, ada pihak-pihak yang terikat perjanjian dengan kita, tetapi lalu kemudian mereka melanggarnya, maka kita berhak untuk melakukan serangan terhadap pihak tersebut, karena mereka telah melanggar perjanjian kesepakatan yang telah dijalin dengan kaum muslimin. Ada pelajaran juga dari peristiwa yang terjadi pada Perang Dunia Pertama. Perang Dunia Pertama itu berhadapan antara kelompok blok sentral namanya, yaitu Rusia, Austria-Hungaria, dan Turki Utsmani. Ini satu pihak. Dan kemudian di pihak lain ada Inggris, Perancis, dan Rusia. Mohon maaf, tadi yang di blok sentral itu Jerman, Austria-Hungaria, dan Turki Utsmani. Lalu kemudian di pihak lain yang kemudian disebut sebagai pihak sekutu, itu ada Perancis, Inggris, dan Rusia. Turki Utsmani berada di tengah-tengah pertempuran itu. Ini juga yang menyebabkan pada akhirnya Turki Utsmani semakin lemah dan akhirnya runtuh pada tahun 1924. Sebetulnya Turki Utsmani sudah ada punya hubungan dengan Inggris, punya hubungan dengan Perancis. Bahkan Turki Utsmani telah membeli dua buah kapal dari Inggris, dibuatkan oleh Inggris. Sudah dibayar kapal itu, 2 buah kapal perang sudah dibayar oleh Turki Utsmani. Tetapi apa yang dilakukan oleh Inggris ketika Inggris berperang berhadapan dengan tentara Jerman? Ternyata 2 buah kapal yang sudah dibeli itu tetapi dibuat di Inggris dan oleh Inggris itu dipakai oleh Inggris, tidak jadi diberikan kepada Turki Utsmani padahal sudah dibayar. Nah, ini kan menyakiti hati pemerintah Turki Utsmani. Ya, akhirnya terjadilah Turki Utsmani berpihak kepada Jerman, masuk ke blok sentral, meskipun pada akhirnya Turki Utsmani mengalami kekalahan. Jerman, Turki Utsmani, Austria-Hungaria itu mengalami kekalahan Perang Dunia Pertama. Baik, itu yang menjadi pelajaran pertama. Jadi dibolehkannya kaum muslimin untuk melakukan serangan terhadap pihak-pihak yang melanggar perjanjian dengan kaum muslimin. Yang kedua, bolehnya kita bertahkim, memutuskan perkara yang berkaitan dengan kaum muslimin. Bertahkim itu meminta seseorang untuk memutuskan perkara. Peristiwa tahkim inilah yang di masa Ali bin Abi Thalib menjadi awal mula kemunculan kelompok Khawarij. Mereka beralasan mengkafirkan Ali, mengkafirkan Muawiyah, dan mengkafirkan hampir seluruh sahabat pada waktu itu. Kelompok Khawarij ini ya, karena alasan tahkim. Tahkim itu maksudnya adalah pada saat itu Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah meminta agar masing-masing delegasi dari kedua belah pihak untuk bisa memutuskan apa langkah selanjutnya dari konflik yang terjadi antara Ali dan Muawiyah. Ada konflik Ali dan Muawiyah sampai kemudian terjadi pertempuran. Nama pertempuran itu adalah Perang Siffin. Ketika kelompok Muawiyah itu terdesak, pasukan Ali bin Abi Thalib sudah hampir saja menebas seluruh pasukan Muawiyah karena sudah terdesak mereka. Ternyata pasukan Muawiyah mengangkat Al-Quran. Mengangkat Al-Quran artinya mereka mengajak gencatan senjata, damai. Quran kita sama. Bila sudah terdesak, angkat Quran.
Quran kita sama nih. Akhirnya terjadilah gencatan senjata. Masing-masing pihak mengutus delegasi untuk melakukan perundingan diplomasi. Dari pihak Ali diutus Abu Musa al-Asy'ari, dari pihak Muawiyah diutus Amr bin As. Lalu kemudian mereka berunding, berdiskusi untuk menentukan bagaimana selanjutnya. Bagaimana selanjutnya dari konflik yang terjadi antara Ali dan Muawiyah. Nah, inilah yang dipersoalkan oleh orang-orang Khawarij. Mereka mengatakan, mengapa kedua belah pihak tidak kembali kepada Al-Quran? Mengapa mereka harus mengambil hukum dengan meminta pendapat kepada manusia? Kalian sudah kafir, Ali sudah kafir, Muawiyah sudah kafir, semua sahabat sudah kafir, karena mereka tidak kembali kepada Al-Quran, tetapi kembali kepada keputusan dan pendapat manusia. Ini namanya tahkim. Padahal Rasulullah SAW juga pernah melakukan hal yang sama pada peristiwa ini. Ketika Rasulullah SAW meminta Sa'ad bin Mu'adz untuk memberikan keputusan apa yang harus dilakukan terhadap Bani Quraidah. Kan ini juga meminta pendapat manusia. Tidak dikembalikan bertanya kepada Allah, ya Allah harus diapakan ini Bani Quraidah, tidak, tetapi meminta pendapat Sa'ad bin Mu'adz. Bagaimana Sa'ad bin Mu'adz? Apa menurut pendapatmu, apa yang harus dilakukan terhadap Bani Quraidah? Kata Sa'ad bin Mu'adz, yang terlibat dibunuh semuanya dan keluarganya dijadikan tawanan. Dan itu keputusan itu dijalankan oleh Rasulullah SAW. Bahkan beberapa orang itu dikirim, ya, dikirim lalu kemudian dipenggal satu-satu. Ini keputusan yang diambil atas pendapat Sa'ad bin Mu'adz, bukan atas turunnya wahyu kepada Rasulullah SAW. Nah, tidak. Maka kalau kemudian kita menilai pendapat orang-orang Khawarij itu, sungguh mereka melakukan kesalahan yang sangat besar. Apalagi mereka sudah sampai mengkafirkan Ali bin Abi Thalib, mengkafirkan Muawiyah bin Abi Sufyan, mengkafirkan hampir seluruh para sahabat pada waktu itu. Baik, ini pelajaran yang kedua, hikmah yang kedua. Satu poin lagi, hikmah yang berikutnya yang bisa kita ambil dari peristiwa ini adalah ketika Rasulullah SAW memerintahkan kaum muslimin untuk berangkat mengepung masyarakat Bani Quraidah itu, Rasulullah berpesan, jangan kalian melakukan sholat asar kecuali kalian telah sampai di perkampungan Bani Quraidah. Tetapi para sahabat ternyata ada yang sholat asar sebelum sampai, ada yang sholat asar setelah mereka sampai. Ketika hal ini dikabarkan kepada Rasulullah SAW, bagaimana tanggapan Rasulullah? Rasulullah tidak menyalahkan kedua belah pihak, tidak disalahkan. Rasulullah mengatakan kalian benar, kalian juga benar. Ini memberikan pelajaran bagi kita pada persoalan furu'. Tidak ada yang bersalah selama mereka memiliki ijtihad, mereka melakukan istinbat hukum, mengolah hukum menjadi sebuah produk hukum, ya, dengan menggunakan kaidah-kaidah yang benar. Maka tidak ada yang salah. Tidak ada yang salah dalam masalah cabang, dalam masalah yang tidak berkaitan dengan akidah. Ya, ada yang kunut dan tidak kunut. Ada yang pikirnya dikeraskan, ada yang tidak. Mengapa ini harus menjadi sumber persoalan, menjadi sumber perselisihan di dalam masyarakat kita? Dan semua bersepakat, para ulama bersepakat, tidak akan pernah persoalan ini selesai sampai kapanpun dan tidak mungkin akan bisa disatukan. Mungkin atau tidak? Tidak mungkin. Mengapa kemudian kita harus meributkan sesuatu yang tidak bisa dipersatukan sampai yaumil akhir? Mau dengan cara apa? Mau saling bunuh? Mau saling bantai? Gak bisa. Ini yang kunut semuanya dibantai semua biar gak ada yang kunut di muka bumi ini. Ditumpahkan darahnya semua. Atau yang tidak kunut ditumpahkan darahnya semua, dibunuh agar tidak ada yang tidak kunut di atas muka bumi ini. Tidak bisa.
Maka mengapa kemudian kita harus saling berselisih terhadap persoalan yang sudah jelas-jelas ini tidak bisa dipersatukan di yaumil qiyamah? Maka fokuslah kita kepada persoalan-persoalan besar. Apa yang menjadi persoalan besar dari umat Islam ini? Disitulah kita kemudian saling bekerja sama, saling melengkapi. Persoalan yang seperti itu tidak perlu diperselisihkan, tidak perlu diperdebatkan. Biarlah saling melakukan satu sama lain. Ya. Nah, karena ini memang juga sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ya, bahkan ada orang yang melakukan sholatnya sudah terlewat waktunya, bahkan kata Rasulullah, kalian juga benar, karena memang instruksi dari Rasulullah SAW itu sifatnya dhoniyud dilalah, dalil yang sifatnya belum jelas, belum tetap, bukan dalil yang qat'i, dalil yang tetap, yang tidak perlu lagi ada multi tafsir, tapi sudah jelas. Tapi kalau masih multi tafsir dan itu menimbulkan perbedaan pendapat dan semuanya sudah berpegang pada kaidah-kaidah istinbat yang benar, maka semua kita boleh berpegang pada pendapat-pendapat dan tidak perlu diperselisih. Baik, sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan lanjutkan di pekan yang akan datang. Mudah-mudahan apa yang kita bahas pada sore hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua dan bisa menjadi ibrah, pelajaran di dalam kehidupan kita. Barakallahu wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.